COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, setelah pertama kali ditemukan di Wuhan. Untuk menekan penyebaran, pemerintah menerapkan PSBB melalui berbagai regulasi yang membatasi aktivitas masyarakat. Kebijakan ini membuat seluruh kegiatan beralih ke sistem daring dan memunculkan konsep work from home atau WFH. WFH dipahami sebagai solusi untuk memutus rantai penularan karena memungkinkan pegawai bekerja secara online dari rumah. Selama pelaksanaannya, pegawai mulai terbiasa dengan penggunaan platform digital sehingga terjadi perubahan budaya kerja. Memasuki tahun 2022, pembatasan mulai dilonggarkan dan diterapkan pola kerja hybrid sebagai masa transisi menuju new normal. Meski aktivitas kembali dibuka, banyak masyarakat yang tetap menilai konsep work from home relevan. Penelitian Smith, Moe, dan rekan-rekan pada 2022 menemukan bahwa 30.000 pekerja di Amerika menganggap WFH lebih baik dari ekspektasi dan layak dipertahankan. Pandemi akhirnya menjadi titik awal transformasi kerja, mendorong digitalisasi, fleksibilitas, dan munculnya hybrid working. Oleh karena itu, penting untuk menilai efektivitas WFH serta dampaknya terhadap produktivitas dan kualitas kerja pegawai di Indonesia. Work from home terdapat 5 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan WFH, kita tidak hanya menghemat waktu dan biaya transportasi, tetapi juga mendorong ASN untuk bekerja lebih fokus, nyaman, dan produktif. Tujuan selanjutnya adalah mendorong transformasi digital birokrasi. Yang paling strategis, WFH adalah katalis untuk mendorong transformasi digital birokrasi. Ini sejalan dengan upaya reformasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel berbasis digital. Selanjutnya adalah meningkatkan disiplin dan tanggung jawab kerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi kerja dan menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang transparan, didukung oleh peningkatan disiplin dan tanggung jawab ASN yang fokus pada hasil kinerja. Selanjutnya adalah mewujudkan birokrasi adaptif dan modern. Penerapan sistem kerja fleksibel seperti WFH dan hybrid working bertujuan untuk mewujudkan birokrasi adaptif dan modern. Kita ingin membentuk ASN yang beradaptasi, inovatif, dan siap menghadapi tantangan era digital menuju konsep smart governance. Yang terakhir adalah menjamin keberlanjutan pelayanan publik di masa kritis. Pada masa krisis seperti pandemi, WFH menjadi solusi agar ASN tetap dapat menjamin keberlanjutan pelayanan publik. Kebijakan ini memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan selaras dengan arahan pemerintah. Adanya work from home dan hybrid working pada masa pandemi memberikan peluang sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja pegawai, yang kedua yaitu adanya percepatan transformasi digital, yang ketiga yaitu meningkatnya akses layanan publik, dan yang keempat yaitu penghematan biaya operasional. Peluang yang pertama yakni meningkatkan kinerja pegawai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wirasita dan Johannes menunjukkan bahwa kegiatan work from home mampu untuk meningkatkan efektivitas ASN dalam bekerja. Karena ASN dalam pelaksanaan kegiatan bekerja merasa nyaman dan tidak tertekan dikarenakan bekerja dari rumah masing-masing. Peluang yang kedua yaitu adanya percepatan transformasi digital. Dengan adanya kebutuhan work from home, mendorong adanya inovasi-inovasi transformasi digital dan peningkatan fasilitas teknologi yang digunakan untuk mempermudah proses pekerjaan. Sehingga fasilitas digitalisasi pun akan meningkat dan membuka peluang layanan publik yang lebih cepat. Peluang yang ketiga yaitu meningkatnya akses layanan publik. Adanya peningkatan digitalisasi pada saat WFH diberlakukan mampu membuat beberapa layanan publik dapat dilakukan tanpa harus hadir secara langsung, sehingga dapat mempermudah layanan dan layanan yang diberikan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peluang yang keempat atau yang terakhir adalah penghematan biaya operasional. Wirasita dan Johannes menyatakan bahwa dengan adanya work from home dapat mengurangi anggaran yang harus dikeluarkan oleh sebuah organisasi publik, seperti saat melakukan perjalanan dinas, sehingga anggaran tersebut dapat dialihkan untuk keperluan lain. Penerapan WFH dan hybrid working bagi ASN menghadapi tantangan besar terkait efektivitas kerja, pengawasan, dan kesiapan infrastruktur digital. Banyak instansi masih kekurangan perangkat kerja memadai, koneksi
internet yang stabil, serta dukungan teknologi di rumah pegawai, sehingga produktivitas dan koordinasi menurun. Pengawasan kerja juga menjadi lemah karena penilaian hasil kerja jarak jauh sulit dilakukan secara objektif. Selain itu, perbedaan kemampuan digital antar pegawai menghambat penggunaan teknologi seperti video conference, berbagi dokumen, dan manajemen tugas digital. Ketergantungan pada sistem digital pun menambah risiko keamanan data, sehingga dibutuhkan kebijakan perlindungan informasi dan peningkatan etika digital. Dengan demikian, kesiapan SDM dan sistem organisasi menjadi tantangan utama dalam transformasi digital birokrasi. Efektivitas WFH dinilai belum berjalan secara optimal dalam mencapai tujuan dan target kinerja organisasi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana kerja di rumah, seperti komputer, koneksi internet yang tidak stabil, serta perangkat teknologi pendukung yang kurang memadai. Kebijakan WFH tetap dinilai tepat dari sisi kesehatan dan keselamatan kerja karena mampu mengurangi interaksi fisik antar pegawai dan membantu menekan penyebaran COVID-19 selama masa pandemi. Jika dilihat dari segi efektivitas organisasi, WFH belum berhasil meningkatkan produktivitas ASN secara menyeluruh, tetapi cukup efektif dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan keselamatan pegawai di masa krisis kesehatan. Efisiensi penerapan WFH menunjukkan hasil yang lebih positif. Penerapan sistem kerja jarak jauh ini terbukti menghemat biaya operasional kantor, di mana pengeluaran untuk listrik menurun hingga sekitar 40% dan tagihan air juga mengalami penurunan yang signifikan. Selain efisiensi bagi instansi, pegawai juga memperoleh manfaat langsung berupa penghematan biaya transportasi, penurunan tingkat stres akibat kemacetan, serta peningkatan kenyamanan bekerja di rumah. Penerapan WFH telah memberikan dampak besar terhadap kualitas pelayanan publik. Yang utama, WFH terbukti mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kinerja tugas dan pelayanan publik. Dampak positif lainnya adalah terciptanya proses pelayanan yang lebih fleksibel dan lincah. Hal ini didukung penuh oleh teknologi digital yang meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas. Laporan. Dengan WFH, kita juga melihat adanya teknologi akselerasi dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi, yang pada akhirnya membawa birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan integrasi digital menjadi kunci adaptasi terhadap teknologi kerja jarak jauh. Pemerintah perlu meningkatkan investasi infrastruktur digital, termasuk perangkat kerja standar, subsidi internet, dan keamanan siber terpadu. Penilaian kinerja juga disarankan berbasis output agar objektif meski tanpa tatap muka. Reformasi birokrasi harus membangun budaya kerja adaptif yang menekankan kolaborasi virtual, tanggung jawab individu, dan fleksibilitas waktu tanpa mengurangi akuntabilitas. Selain itu, diperlukan pedoman nasional tentang etika digital dan manajemen waktu WFH. Jika langkah-langkah ini diterapkan konsisten, kerja fleksibel dapat menjadi fondasi birokrasi digital yang modern dan berkelanjutan. Kesimpulan, penerapan work from home WFH dan hybrid working bagi ASN selama dan setelah pandemi COVID-19 menjadi titik penting perubahan sistem kerja birokrasi. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital sekaligus mengurangi biaya operasional dan membuka peluang percepatan transformasi digital. Namun, efektivitasnya belum optimal karena banyak ASN menghadapi keterbatasan perangkat kerja dan akses internet yang tidak stabil. Tantangan keamanan data dan disiplin kerja juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. WFH dan hybrid working tetap memberikan dampak positif berupa peningkatan kenyamanan bekerja, akses layanan publik yang lebih mudah, serta dorongan menuju birokrasi modern. Untuk memastikan keberlanjutan model kerja ini, diperlukan penguatan kapasitas ASN, penyedia infrastruktur digital yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem kerja fleksibel berpotensi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai sumber dan penguat dalam topik yang kami bawakan. Sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Terima kasih.